Jadi 9 kesalahan terbesar dalam menjalankan bisnis MLM, apa dan bagaimana mengatasinya itu yang mau kita bahas dulu sekarang. Next. Pasti teman-teman semua tahu bahwa MLM bisnis bagus, mungkin bisnis asuransi juga bagus, tapi kenapa sih kok cuma 5% yang berhasil ya? Kayak sekarang kok cuma ada 1 double Bushido, terus ada 1, 2, 3, ada 4 Daimyo, termasuk aku, terus ada sekitar 5, 6 Shogun, dan beberapa puluh samurai serta berapa puluh Ronin, dan mungkin ada puluhan Toreda ya. Terus yang 90.000 sekiannya pergi kemana ya, makanya aku bilang rumus ini benar, 5% dia akan berhasil, yang 95-nya terombang ambing ya. Kenapa dia bisa begitu? Ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan mereka jadi nggak berhasil. Oke, next. Di mana sebenarnya letak kesalahan, itu yang penting ya, dan bagaimana menjadi leader yang berhasil, kita coba kupas malam ini ya. Next. Oke, teman-teman ini dicatat, dan kalau teman-teman sedang lakukan atau masih lakukan, tolong jangan dilakukan lagi, karena kalau nggak bisa berhasil. 1, tidak memiliki leader yang baik. Banyak orang gagal karena dia gabung di tempat yang salah ya. Kenapa kok timnya Ardian bisa berhasil? Ikut di tempatku kok berhasil, kok di tim yang lain nggak berhasil? Itu karena adalah leader. Leader adalah panutan ya. Jadi kalau leadernya brengsek, maka timnya juga akan melakukan hal yang brengsek. Nah, itulah kenapa memiliki leader yang tidak baik pasti kita nggak berhasil ya. Jadi harus memiliki leader yang baik. Makanya waktu kita di prospek, seperti aku ajarin gimana caranya kita prospek, bagaimana kita caranya presentasi, adalah kita sendiri belajar menjadi leader yang baik. Ya. Leader adalah seseorang yang diakui sebagai pemimpin oleh timnya. Jangan menjadi leader yang buruk, karena kalau kita leader yang buruk, kasihan teman-teman yang join di kita. Ya. Jadi sayangnya jarang ada leader yang baik. Ya. Kadang-kadang ada leader yang kelihatannya baik, itu namanya serigala berbulu domba. Next. Jadi ketika leadernya brengsek, semuanya jadi kacau, semuanya jadi negatif ya. Ada yang undercutting, ada yang main robot, ada yang makan bonusnya downline ya, ada yang tipu-tipu downline-nya posting diamond, bonusnya diambil, pairingnya diakal-akalin. Nah, itu leader yang brengsek ya. Makanya di timku aku mohon jangan, kasihan teman-teman, semua orang yang bekerja itu punya hak masing-masing di dalamnya dan Tuhan tahu. Ya, jadi jangan pernah makan hak member, itu jahat sekali. Karena kalau itu terjadi ya, dan pada saat ini teman-teman yang sudah senior kalau sampai lakukan, aku bisa bekukan kalian ya. Aku nggak suka yang begitu. Jadi justru kita harus berusaha ya, nanti kalau teman-teman udah berhasil ya, udah jadi samurai, shogun, uang udah mulai ratusan juta, bagilah sama tim ya. Jadi mereka dapat prestasi, kasih gitu ya. Seperti aku ada yang dapat toreda apa segala, aku kasih bukan sok kaya enggak, bukan sok hebat enggak, tapi itu apresiasi ya. Aku dulu dapat payung aja dari leaderku, senangnya bukan main ya. Jadi apresiasi beda dengan nilai rupiah. Nah, itu penting untuk teman-teman ketahui. Jadi leader adalah orang yang memang benar-benar tulus menjalankan jaringan, akhirnya benar-benar serius, fokus, bantu timnya, akhirnya bisa disebut namanya core leader. Core leader itu sudah leader yang inti gitu ya. Next. Ini pengalaman dan juga suatu saran buat teman-teman ya. Teman-teman jangan jadi kayak gini, juga jangan rekrut orang yang kayak gini ya. Ini biasanya datang dengan segala gaya jaket lamanya ya. Jaket lama harus dilepas ya teman-teman. Aku masuk ke sini nol besar ya, belajar dari awal, tanya Pak Niko, tanya Ibu Sianti, belajar marketing plan, belajar cara bangun jaringan lagi di sini, mulai dari nol ya. Walaupun kita pernah sukses di tempat lain, tapi di sini kita berbeda ya. Misalnya kita dari Indonesia pindah ke Belanda, kita harus belajar lagi Belanda itu seperti apa. Nggak bisa kita bilang gue di Indonesia dulu jadi jenderal, jadi menteri, nggak bisa. Ke negara orang kita nol lagi. Jadi lepas jaket lama. Ketemu orang-orang yang bilang, nih saya hebat, saya bisa bawa ribuan downline, coba support saya dulu. Waduh, capek ya. Aku paling males orang-orang begitu. Kalau aku mau rekrut banyak sekali ya, minta titik gratis, minta dari kita bayarnya
dia bayar ruby, mintanya dipasang diamond ya. Nah, gitu-gitu teman-teman lupain, percaya sama aku. Karena tidak ada gunanya ya. Mereka juga akan tidak jalan, mereka hanya ngoceh, mengeluh, dan teman-teman pusing ngurusin satu orang yang brengsek ya. Nah, tolong teman-teman juga jangan jadi seperti itu. Ya, pikirin orang-orang yang di bawah yang sudah ikut. Kadang-kadang yang bilang, "Dok, tim saya baru ada 3 orang." Kok baru ada 3 orang? 3 orang itu adalah orang-orang yang percaya sama Anda. Hargain benar-benar ya. Dari 3 itulah akhirnya menjadi 30.000, 300.000 seperti yang sedang aku alami sekarang. Next. Serigala berbulu domba ini kadang-kadang ada leader yang memang cuma pura-pura baik karena dia pengen ngerjain kita ya. Kadang-kadang kita disuruh buka stokisnya barangnya dibawa sama dia, nggak dibayar-bayar. Nah, begitu-begitu. Jadi tolong jangan jadi kayak gitu ya. Jadi kalau aku sistemnya cash and carry, nggak ada cerita. Satu saset pun bayar, nggak cerita. Jadi lebih baik kita seperti itu. Waktu kita beli kita bayar, waktu orang beli orang juga bayar. Kalau kita pengen baik hati kasih ke leader kita kasih, tapi kalau kita memang transaksi ya 1.650.000 ya bayar 1.650 ya, nggak ada kurangin harga, kasihan, nggak ada kasihan di sini. Justru kalau teman-teman lakukan itu kasihan nanti membernya ya, dia nggak bisa sukses. Next. Sayangnya 90% yang ada mungkin di timku juga itu adalah leader yang karbitan ya, sok tahu, sok pinter, padahal mereka nggak ada prestasi ya. Terjadi teman-teman ya, bukan di tim Anda ya, tapi di tim yang lain banyak terjadi. Mereka bilang mereka hebat, mereka dulu juara, mereka dulu jadi top leader di tempat lain, sampai hari ini rekrut cuma 2 ruby, 3 ruby, mulutnya besar banget ya. Nah, orang-orang kayak gini benar-benar parah ya. Nah, itulah aku bilang leader harus belajar bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan benar ya. Next. Ini yang paling parah dan banyak teman-teman ya, banyak. Mungkin mereka training begini juga ngapain ikut training, nggak ada guna ya kan. Gue udah pinter, gue udah bisa lah cuman cuap-cuap rekrut orang, nanti kaki kiri kanan, kaki kiri jalan, kanan jalan, gue dapat pairing. Enak aja lu ngomong ya kan, emangnya orang sapi? Orang bukan sapi zaman sekarang, orang bisa lihat YouTube, bisa lihat Google ya. Kadang-kadang leader yang paling parah adalah leader yang sudah lakukan 9 kesalahan yang sedang kita bahas malam ini, dan dia terus lakukan karena dia pikir itu malah keahliannya dia. Ya, jadi ada leader yang ahli dalam melakukan kesalahan, nggak pernah sukses. Aku punya teman satu, luar biasa kalau di panggung itu sampai orang teriak, nangis, tapi sampai hari ini terus saja hidupnya seperti itu karena dia terus lakukan kesalahan ini. Ya. Jadi terus paksain dirinya bahwa I am a top leader, tapi sampai sekarang masih naik Honda bebek lama, rumah masih kontrak, tapi bilangnya sudah 40 tahun di MLM, pengalaman apa? Pengalaman buruk ya. Jadi tapi ada beberapa orang baru gabung berapa bulan sudah jadi benar-benar luar biasa ya. Jadi jangan jadi katak yang ingin jadi sapi ya, terlalu bicara besar tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa. Terlalu menyombongkan diri, nggak mau belajar, dikasih tahu orang, tidur, main handphone, tapi akhirnya nggak bisa apa-apa ya. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi ini contoh-contoh leader yang buruk sifatnya. Next. Oke ya, kesalahan pertama adalah tidak memiliki leader yang baik atau Anda tidak bisa menjadi leader yang baik. Jadi seperti aku bukan punya leader yang buruk, tetapi aku punya leader-leader yang memang bukan orang MLM tadinya. Ada Ibu Silvi, istrinya Pak Michael, ada mamanya Pak Michael, terus ada Ibu Sianti 001 kita. Ibu Sianti, aku maklum, dia seluruh Indonesia dia pegang, sehingga aku nggak ada yang bina, nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang apa-apa. Cuman aku tahu bahwa aku sangat beruntung ya dikenalkan bisnis ini, makanya aku belajar untuk menjadi leader yang baik. Mungkin sampai hari ini aku banyak kecewain teman-teman, aku minta maaf, tapi aku berusaha untuk bisa menjadi lebih baik, dan akhirnya aku mulai memikir bagaimana caranya orang yang sudah di bawah ini kita urusi ya. Teman-teman lihat ke bawah ya, banyak sekali orang sudah join, kasihan. Jadi kita harus fokus pada tim yang sudah join, bukan mikirin upline ya. Kadang-kadang kita mikirin, wah gila nih, gua kerja kayak gini enak banget nih Shanti nih, enak banget nih Bu Silvi, kayak Bu Silvi dapat miliaran pairing dari perkembangan tim aku dan perkembangan timnya Pak Budi. Biarin aja, memang rezeki dia. Jangan pernah mengukur-ngukur ya, jangan pernah mengukur-ngukur apa yang didapat oleh upline ya, itu paling buruk
Juga jangan pernah iri hati dengan apa yang didapatkan oleh upline atau downline. Itu rezeki mereka, ya, bukan rezeki kita. Rezeki kita adalah apa yang masuk ke saldo kita. Jadi harus pintar-pintar, benar-benar ikhlas, tulus, dan bersih hati ini ya. Kadang-kadang duduk-duduk, aduh rugi ya gue kerjaan kayak gini, enak aja nih leader gue nih yang dapat nih. Nah gitu ya, itu namanya Anda bukan leader ya. Leader adalah orang yang berpikir besar ya, yang berpikir bagaimana caranya timnya menjadi besar. Tidak pernah memikirkan orang lain dapat apa, tetapi yang dipikirkan adalah apa yang bisa kita berikan pada orang lain sehingga tim kita jadi besar. Ya. Kedua, tidak punya gen juara ya. Ini kesalahan yang sering. Memang mentalnya mental kambing, nggak bisa gitu ya. Jadi selalu dapat masalah di saat dikasih solusi ya. Itu bedanya. Gen juara memiliki ciri utama selalu dapat solusi dari setiap masalah yang dihadapi ya. Contoh, apapun yang terjadi, orang dapat solusi yang berikutnya ya. Sekarang misalnya pandemi, kita cari orang yang sakit di rumah sakit, yang lagi dirawat, yang lagi di ICU, kita tawarin. Itu namanya ambil peluang ya. Next. Ini ciri-ciri gen pecundang. Nggak bisa sukses. Oke ya. Hancur lebur ya. Kalau teman-teman ada hal-hal yang aku tulis ini, jangan dilakukan lagi. Teman-teman nggak bisa sukses ya. Ya, aku dulu ada ya, maksudnya dari yang aku tulis ini aku dulu alami teman-teman, bukan untuk ngejek orang lain ya, justru karena aku alami dan aku akhirnya mulai berpikir dan aku robah. Jadi aku nggak bikin lagi kesalahan ini. Satu, fokus untuk hindari kegagalan ya. Setiap kali disaranin selalu menghindar karena takut gagal. Misalnya, ayo jadi samurai yuk bulan depan gitu. Ah, enggak lah dokter, saya Toreda aja lumayan lah. Kalau enggak, sudahlah saya bisa rekrut 2 orang aja udah alhamdulillah lah, udah puji Tuhan gitu. Nah, itu namanya gen pecundang ya. Gen pecundang harus dibuang dari diri kita ya. Kedua, selalu kritik orang lain dan tidak berbuat apapun. Banyak ini di semua grupku banyak banget. Terus saja, selalu aja ada orang yang dijelekin, tetapi dia sendiri nggak berbuat apapun. Ya, terus mengeluh masalah terus. Lihat undercutting masalah, lihat corona masalah, lihat orang lain sukses, dia nyalahin situasi. Kenapa dia teman-temannya nggak kayak Joe? Kenapa kok teman-temannya nggak kayak Ardian gitu ya? Jadi terus saja mengeluh gitu, itu nggak akan pernah berhasil. Ingat ya, aku dulu ada hal-hal ini dalam diriku dan aku buang ya. Terus bertindak tanpa tujuan karena tidak punya target apapun. Pasti kalau ditanya target apa nih? Ya pokoknya keep moving lah dok, semangat terus, pasti bisa. Wah gitu ya, tapi ditanya kemana? Pasti bisa apa? Ya nggak tahu gitu, jadi ya kacau. Jadi benar-benar bertindak nggak ada tujuan itu bahaya sekali teman-teman. Teman-teman harus punya tujuan. Aku nggak pernah menghina, aku nggak pernah ngejek, tapi aku pengen kalian jadi seperti aku. Karena itu kadang-kadang kata-kataku keras, kasar. Ini kan pas habis Ramadan, Lebaran aku minta maaf ya. Sedikit pun ya, aku nggak ada benci sama kalian semuanya yang ada di grupku. Aku sangat sayang sama kalian. Aku sangat ingin kalian bisa rasain apa yang aku rasain, karena itu kadang-kadang aku gemes gitu. Mungkin aku juga salah, tapi itulah tipe aku ya. Jadi aku selalu push orang sampai batas limit terakhir. Kadang-kadang aku push orang sampai dia merasa benar-benar terhina, nggak apa-apa. Tapi aku nggak pernah pakai kata-kata yang kasar. Aku pengen dia bangkit ya. Karena kalau ada tujuan, pasti bisa ya. Tujuan Anda apa? Terserah. Sekecil apapun nggak masalah, jangan malu ya. Kalau sungkan cerita sama upline, cerita sama aku. Nggak masalah teman-teman. Misalnya, dok aku pengen deh punya penghasilan 500.000 satu minggu. Nggak apa-apa ya. Nggak ada tujuan yang jelas, itu nggak ada yang hina ya. Teman-teman harus ingat ya. Jadi tapi kalau nggak ada tujuan, itu makanya kerjaan kalian babak belur ya. Lalu menunggu perintah untuk mengerjakan impian orang lain, itu juga salah ya. Jangan melakukan sesuatu ketika sudah diperintah. Itu sifat employee, sifat pekerja. Kita ini networker, teman-teman. Kita harus jadi inspirasi buat tim. Ya. Nggak boleh tunggu gitu. Kadang-kadang dibilangin, ayo bikin ini dong, daftar ini. Oh iya dok, ini, iya dok, iya dok. Aku sebenarnya nggak pengen begitu. Aku pengen justru kalian yang ngomong sama aku. Dok, gimana dok kalau kita bikin kayak gini? Ah, gitu loh. Itu baru keren ya. Nggak akan ada atau nggak akan pernah dari aku
keluar kata-kata menghina apapun ide teman-teman ya. Percaya sama aku. Semua orang yang memberikan ide itu merupakan inspirasi buat aku. Jadi teman-teman kalau ada yang mau diskusi nggak usah malu ya, sama upline terutama yang paling dekat. Kalau malu, ayo sini diskusi sama aku. Apa sih target lu? Malu dok, target aku cuma Toreda sampai September. Kok malu? Target nggak ada yang malu-maluin teman-teman ya. Target adalah sesuatu yang sangat patut Anda banggakan ya. Apalagi kalau target itu Anda capai ya. Jangan tunggu mengerjakan impian orang lain ya. Orang di kantor mengerjakan impian orang, disuruh gini, disuruh gitu, gaji 3-4 juta sebulan, lu babak belur bikin laporan, bodoh banget itu ya. Terus merasa tidak pernah gagal ya. Jadi kalau dimarahin malah marah balik itu ada di timku ada. Dalam hatinya kurang ajar banget ini dokter Luigi ngomong asal-asalan aja. Orang gua nggak pernah gagal kok. Iyalah nggak pernah gagal lah. Orang nggak pernah kerjain apa-apa yang mana bisa gagal, ya nggak? Ya, gagal atau berhasil itu sebenarnya bagaimana cara teman-teman berpikir. Jadi nggak usah takut gagal teman-teman. Karena ketika Anda punya tujuan yang jelas, Anda berusaha mencapainya dan gagal, percaya sama aku, maka tingkat keberhasilan Anda sudah tercapai sekian persen, ya nggak? Misalnya, Anda pengen jadi Bushido, ternyata nggak tembus nih, cuma jadi Shogun. Lumayan dong, betul nggak? Daripada diem aja, ya. Next. Terus nggak pernah berhenti mengeluh dan menjelekkan orang lain, ya. Selalu aja. Bahkan yang namanya orang sudah jadi pun masih dijelekkan. Wah, dia kan bisa Toreda gara-gara jual murah tuh. Ah, nanti kalau yang satunya lagi, oh jelas aja itu mah karena cantik, seksi kali jualnya sama om-om gatel kali, makanya jadi laku tuh, makanya bisa gini. Terus saja, nggak ada habisnya, teman-teman. Ketika kita ceritakan kejelekan orang lain ya, percaya sama aku teman-teman, rezeki Anda banyak yang hilang di situ karena Anda dikutuk sama Tuhan. Ya. Terus waktu Anda pun hilang ya, ceritain orang lain 15 menit hilang. Coba digunain buat prospek, digunain buat telepon aku, digunain buat WA aku, diskusi akan berguna. Ya, jangan terus mengeluh, jangan menjelekkan orang lain ya. Nggak ada guna sama sekali. Terus pasti ya, orang Gen Pecundang itu nggak ada prestasi apapun. Ya, ada satu orang dulu di timku, di level 2 ku, akhirnya kabur karena dia minta didukung, dikasih titik 3 diamond dan sebagainya. Akhirnya ada yang mau kasih, pindah ke jaringan lain. Sampai hari ini cuma bisa jadi Toreda. Ya. Bilangnya hebat, leader besar, punya puluhan ribu, ratusan ribu member, dan sebagainya. Semuanya bullshit, ya nggak ada prestasi apapun. Jadi Toreda juga undercutting. Jadi benar-benar nggak ada guna. Makanya teman-teman, buang gen-gen pecundang ini dari diri Anda kalau ada. Karena dulu di diriku ada, teman-teman ya. Karena itu aku bisa tulis, karena aku pernah rasain hal-hal ini. Buang ya, next. Oke ya, kesalahan pertama adalah tidak punya leader yang baik atau Anda tidak bisa jadi leader yang baik. Kedua, tidak punya gen juara. Buang ya, gen-gen pecundang Anda buang. Kalau ada, buang. Nggak usah malu. Teman-teman catat, buang. Ketiga, menganggap bisnis MLM adalah bisnis tanpa modal. Jadi, menjadi leader modal dengkul. Nggak bisa berhasil, teman-teman. Ya. Seperti teman-teman kan kebanyakan under Pak Gunarto, under Pak Adi ya. Mereka orang yang keluar duit. Ya, aku tahu Pak Gunarto, Pak Adi itu keluar uang puluhan, mungkin ratusan juta udah sampai hari ini untuk mensupport tim. Ya. Jadi aku tahu persis apa yang mereka keluarkan. Ya. Makanya mereka sukses, mereka dapat miliaran, wajar. Ya. Kadang-kadang mengandalkan komisi untuk jalanin bisnisnya. Pelit, nggak pernah mau bantu orang. Nah, di sini aku salut sama namanya Kang Sudrajat ya. Ada di sini Kang Ajat ini hidupnya lagi down, lagi benar-benar dalam masalah. Tetapi kemarin jujur ya, aku orangnya kadang-kadang diem ya Kang, tapi aku keluar air mataku ya. Ada salah satu teman kami lagi susah, aku tahu banget saldonya Kang Ajat itu hampir nggak ada ya untuk nyumbang ke orang lain karena dia harus biayain anaknya kuliah dan sebagainya. Tapi dia tuker iCash-nya $20 hanya untuk bantu orang lain ya. Itu luar biasa ya Kang. Jadi di forum resmi ini aku juga ucapin salut sama Akang, sahabat lamaku. Anda pasti sukses ya karena kesalahan ketiga ini Anda nggak lakukan ya. Jadi jangan ya kita selalu mengemis pada upline,
ya pada tim dikerjain lah, suruh bayar ini, bayar itu, nggak mau keluar modal, nggak bisa sukses teman-teman. Percaya sama aku, dapat komisi atau bonus langsung simpen rapat-rapat, boro-boro traktir orang. Kadang-kadang anak istri aja minta traktir di restoran mahal aja kita ngamuk-ngamuk. Wah, jangan harap. Ya, kalau tangan udah tertelungkup ke dalam, maka rezeki juga nggak akan datang. Next. Jadi banyak ya teman-teman dapat bonus. Begitu dapat bonus, habis konnichiwa, hilang. Sulit dihubungin. Sibuk, HP-nya lowbat, lagi corona. Pokoknya menghindar lah untuk keluar. Kalau ditanya, gimana nih? Aduh, duit udah habis nih. Tinggal $4 tuh kayak tua anak. Jadi semuanya bohong. Jangan. Kita pura-pura kaya, nggak bagus, tapi pura-pura miskin lebih bahaya lagi. Ya, di bisnis ini nggak boleh pura-pura miskin. Nggak boleh, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau investasi, dapat bonus, harus, itu ajaran Pak Michael, cepat diinvestasi. Ya. Tapi ketika Anda investasi, Anda juga harus pikir investasi tidak harus berbentuk barang, bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk hadiah buat tim, ya banyak hal ya. Jadi tidak harus ke anak yatim doang. Kalau ke anak yatim, rumah ibadah itu mah harus, teman-teman, nggak usah ditanya. Jadi kalau ditanya, terus sumbangan kemana? Anak yatim itu mah nggak istimewa, biasa ya. Yang hebat adalah seperti yang aku bilang Kang Ajat tadi. Ya, itu hebat ya, prestasi itu aku acung jempol banget. Jadi itu baru ya, orang susah bersedia untuk bantu orang yang lebih susah. Next. Oke, 3 kesalahan udah aku sebutkan, teman-teman harus ingat ya. Jadi satu adalah tidak memiliki leader yang baik, kedua nggak punya gen juara, ketiga menganggap bisnis MLM bisnis tanpa modal. Jangan harap bisa berhasil, teman-teman. Ya, paling begitu-begitu aja. Keempat, Anda tidak memiliki role model. Anda harus punya sosok idola ya, entah Cristiano Ronaldo, entah Superman, siapa aja. Tidak harus orang di AFC. Kalau bisa orang di AFC lebih bagus. Karena Anda akan tiru dia untuk jadi seperti dia. Ya. Bisnis ini bisnis tiru. Ya, jadi kalau nggak punya yang ditiru, mau jadi diri sendiri, sedangkan sesat ilmunya, kacau semua. Jadi harus punya idola. Siapa yang Anda idolakan? Anda silakan sebut sendiri dalam hati dan ditiru. Sering-sering hubungin dia kalau dia orang AFC. Misalnya ada yang mengidolakan Pak Jo, mungkin ada mengidolakan Kang Ajat, atau mungkin Pak Budi Darwin, siapa aja. Sering-sering kontak ke dia, ya, tanya dan sebagainya. Itu ada suatu efek psikologis yang besar buat Anda, karena Anda akan meniru dia. Next. Kayak anak kecil, ya. Kayak anakku, dia seneng. Tiba-tiba ada Animal Jam, mainan, terus dia mau tiru jadi seal. Nanti dia seneng sama yang ini, dia tiru jadi yang lain. Sehingga dia berusaha menjadi itu. Jiwa heroiknya akan keluar. Apalagi di sini, ya teman-teman harus punya idola. Next. Oke ya, udah 4 kesalahan. Dicatat ya, siapa tahu nanti aku tanya ulang dapat hadiah loh. Kelima, tidak memiliki fokus target yang jelas. Ya, ini yang paling banyak. Oke. Ikut AFC iseng-iseng atau coba-coba aja ya. Jadi punya bisnis yang lain, mungkin lagi jalanin MLM lain atau asuransi atau apa, dia iseng-iseng ikut AFC, siapa tahu sukses. Nggak bakalan bisa sukses ya teman-teman ya. Nggak ada yang namanya mendua kita bisa sukses, nggak bisa. Bisa sukses tapi tanggung ya, kayak kayak ingus nyangkut di hidung ya. Bisa pilek nggak bisa, tapi nggak bisa keluar semua. Jadi susah. Kalau mau sukses di AFC, total fokus teman-teman. Kecuali teman-teman punya bisnis konvensional ya, itu beda ya. Misalnya punya hotel, tapi hotel kan juga banyak tutup nih corona. Punya rumah makan dan sebagainya, monggo. Tapi kalau nggak punya teman-teman, nggak fokus di sini, jangan harap bisa sukses. Paling-paling gitu-gitu aja. September Toreda gitu. Tahun depan ya Toreda lebih-lebih dikit, Ronin lah gitu. Cuma gitu aja gitu. Akhirnya frustrasi sendiri gitu loh. Next. Oke, udah 5 ya. Mudah-mudahan teman-teman catat ya. Nggak dicatat juga nggak apa-apa. Cuman diingat dan jangan dilakukan ya kesalahan yang aku sebutkan ini ya. Jadi ketika iseng-iseng jadi member, target Anda pasti nggak jelas. Bingung,
Seperti mau makan diajak, "Jo, makan apa, Jo?" "Aduh, apa ya, Dok?" Nah, gitu. Nggak boleh ya, harus ada target yang jelas di sini, apaan gitu. Fokus pada target yang jelas. Aku mau ke Dubai 5 tiket, aku mau jadi toreda tanggal sekian, gitu. Oke, next. Nah, ini membuat orang termasuk diri aku takut untuk prospek, apalagi online. Jadi 80% orang takut ditolak, itu wajar. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang masih takut, itu wajar. Oke ya. Kenapa ini di nomor 6? Karena di nomor 6 berarti menurut tingkat kepentingannya ini kepentingannya nomor 6 ya. Yang 15% lagi coba-coba prospek ya, broadcast. Ya broadcast saja. Tiba-tiba broadcast ke banyak orang gitu. Bagaimana kamu mau follow up kalau kamu broadcast ke 200 orang ya teman-teman ya. Jadi membroadcast ke banyak orang tidak salah. Tapi bagaimana cara follow up-nya teman-teman ya. Makanya kalau prospek nggak usah banyak orang, tetapi ke banyak harimau. Oke, harimau mana yang Anda incar pada hari ini? Boleh Anda prospek ya. Itu namanya yang 5%. Jadi menikmati prospeknya. Satu orang satu hari cukup, nggak apa-apa kalau itu harimau ya. Kadang-kadang kita broadcast nih, ada apa info dari pusat broadcast ke semua tim. Itu benar. Tetapi ketika itu mau di-broadcast ke tim yang lain, kita harus ajarin mereka bagaimana caranya kita broadcast. Seperti aku selalu broadcast info dari pusat karena kalian leader. Jadi aku anggap di grup-grup itu leadernya tinggal follow up kepada timnya. Nah, Anda yang sudah member, ketika itu broadcast ke user atau ke calon member, nggak bisa seperti aku broadcast ke kalian atau kalian broadcast ke tim kalian. Kalian harus olah dulu itu untuk di broadcast ya. Seperti yang diajarin beberapa leader, kita tulis dong, apa kabar Pak Sudrajat dan sebagainya, ngobrol dulu, baru kita sampaikan tentang AFC. Kadang-kadang enggak, langsung broadcast saja, ya. Jujur ya, aku kalau di broadcast teman, aku langsung delete kok. Jadi karena apa? Aku tahu dia broadcast ke semua orang kayak gini nih. Aku bilang I love you, aku bilang sama semua perempuan. Perempuan yang terima juga tahu bahwa aku nggak cinta sama dia. Cuman iseng-iseng, siapa yang balas I love you juga, gua hajar. Ya enggak, gua diemin. Itu nggak bisa ya. Jadi info yang akurat, info yang benar-benar intimate ya, yang akrab itu akan diperhatikan orang, apalagi online. Jadi kalau kita broadcast, jangan harap berhasil. Broadcast tiap hari 200, 5.000, 4.000 orang kita broadcast, nggak ada yang bales. Why? Pertanyaannya why? Karena mereka juga nggak menikmati proses itu. Dia lihat broadcast, kayak lah, dia udah males. Padahal di dalam itu penting, iya. Tiba-tiba ada tim lain juga menginformasikan hal yang sama, tapi caranya beda ya. Ditegur baik-baik, diajak makan pempek dulu kalau kami di Palembang, ngobrol. Dia tertarik, dia bukan tertarik dengan broadcastnya, tetapi tertarik dengan Anda. Jadi jangan takut ditolak ya. Next. Berikutnya, takut kehilangan member yang ada. Jadi member yang sudah ada, rekrut 7 orang, ini 7 dijaga kayak putri salju, ya. Diharapkan semuanya akan jadi putri beneran. Enggak begitu, ya. Di sini Anda harus banyak rekrut orang. Nggak bisa dengan yang ada aja, terus Anda tungguin ini sampai jalan, supaya pairing buat Anda. Ya, bisnis ini bukan menunggu, teman-teman, tetapi mencari. Jadi ketakutan kehilangan member. Membernya nggak pernah jalan, diteleponin terus, dipaksa untuk aktif, dikirimin, dijejelin terus tiap hari informasi tentang AFC, padahal dia aja udah nggak pengen bales. Ya, kalau aku prinsipnya 5 kali aku kirim pesan, 5 kali aku telepon, nggak ada respon, aku tinggalkan. Ya, nggak ada gunanya. Karena apa? Karena dia memang sudah nganggap itu nggak penting. Jadi jangan takut kehilangan member. Oke? Tapi kita takut kehilangan orang-orang yang memang seperti kita. Makanya kita harus belajar jadi leader yang baik. Ya, nggak usah berusaha member kita rayu terus supaya setia sama kita. Nggak perlu, teman-teman. Ya. Kalau orang memang sudah setia dengan kita, ya, dengan kita menjaga semua attitude kita, maka semua akan baik-baik aja. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan lebay. Ya, kalau orang udah nggak suka, orang sudah nggak mau jadi tim kita, tinggalkan. Ya, aku nggak pernah pusing yang begitu-gitu. Cari. Makanya aku selalu bilang, new member, new blood, new life. Oke ya. Jangan berusaha menegakkan benang basah. Ya, benang basah itu orang yang memang sudah mati rasa, mati semangat, mati tujuan. Tinggalkan. Ya, Anda duduk
pegang benang basah, tegain, jatuh, duduk lagi, tegain, jatuh. Ngapain kayak orang gila? Ya, cari paku. Kalau aku dulu diajarin, cari paku. Aku diajarin Pak Budi Soni Kadarmestan. Banyak paku-paku baja di lapangan, dokter. Ngapain Anda nungguin satu benang basah atau 10 benang basah untuk bangkit lagi? Ya. Jangan tergantung dengan siapa yang sudah bergabung di Anda. Tetapi Anda harus terus ciptakan, terus gali lubang yang baru. Seperti aku bilang ke beberapa tim, seperti kita ngebor minyak. Ya, ngebor minyak sampai benar-benar dapat sumber minyak yang hebat. Pertamina, kenapa dia bisa dapat begitu banyak kilang minyak? Karena dia ngebor terus. Nggak bisa satu kilang dibor, tungguin kapan nih minyaknya keluar, bor lagi besoknya di titik yang sama, nggak bisa. Oke, next. Oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah salah pilih perusahaan. Ya, seperti yang aku sering bahas di LOP, bahwa untuk memilih suatu MLM, nggak bisa hanya satu sisi saja. Ya, banyak teman-teman sekarang pindah. Ini ada lagi bisnis-bisnis lain yang bilang ada belanja-belanja lah apa. Terus ada bisnis lain lagi keluar yang ini, ada yang program-program komputer, penghemat bensin, apa banyak teman-teman karena orang semua pengen cari uang. Ya, tapi nggak bisa kita hanya lihat dari satu sisi terus kita jalanin. Nah, itu orang sering gagal di MLM. Kenapa di AFC banyak yang berhasil? Karena pilar-pilarnya lengkap menurut aku, ya. Dan menurut sekian ratus ribu orang lengkap, ya. Dan menurut sekian ribu orang benar karena sudah dapat miliaran kan, gitu ya. Jadi mana ada bisnis MLM bisa bikin orang dapat miliaran? Nggak ada, teman-teman. Percaya sama aku. Ada 1.500 member, Anda bisa dapat uang 1 miliar atau lebih dalam waktu 1 tahun. MLM yang mana? Sini, tunjukin sama aku. Nggak ada. Percaya sama aku. Yang manapun ya yang ada sekarang ini, nggak ada. Yang ada cuma cerita. Iya, banyak. Kalau cerita-cerita tuh banyak, teman-teman. Di sana, di sini. Terus ada orang dapat bonus 4 miliar, 7 miliar 1 bulan. Itu semuanya bohong lah ya. Paling-paling satu di antara sekian ratus ribu member. Mungkin. Ya, mungkin. Seperti di asuransi, aku dulu pernah di Allianz, aku ketemu Ibu Lim Lisya. Itu benar, benar. Benar. Dia bonusnya di saat aku ketemu 3-4 tahun yang lalu aja sudah 2, sekian M setiap bulan. Ya. Tapi ingat dia kerjaan itu 23 tahun. Anda mau kerjaan suatu bisnis networking 23 tahun untuk dapat uang segitu, ya silakan. Gitu. Kalau aku nggak mau, gitu loh. Kenapa? Karena aku nggak tahu kapan aku mati. Ya, jadi kita berlomba dengan ajal. Gitu. Jadi AFC terbaik nggak? Aku bilang belum tentu. Karena aku nggak tahu ya, mungkin ada yang lebih baik. Tetapi AFC dipimpin oleh orang-orang baik. Itu satu. Kedua, AFC dalam waktu yang singkat sudah memberikan uang miliaran kepada semua timnya, terutama tim aku. Ya, jadi bonus yang sudah dikeluarkan triliun, teman-teman. Ya, teman-teman bisa bayangin nggak? Triliun. Nah, di tempat lain semua hanya janji, semua hanya hayal. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena banyak pilar-pilar lain yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya perusahaan itu hebat, siapa bilang? Oh, leader saya. Jelaslah leader lu udah kejebak masuk ya lu harus bilang dia harus bilang hebat. Tapi ketika ditanya mana datanya, ya nggak? Misalnya bosnya kaya, mana buktinya? Oh kaya, punya rumah tuh, punya rumah di Amerika, di sini rumah apaan? Rumah-rumahan, mainan, nggak bisa teman-teman ya. Di AFC semua nyata, kaya, kaya beneran. Siapa bilang? Ya bilang data kok, ya kan? Tinggal lihat kok bursa efek Jepang berapa kekayaannya. Kita bisa lihat. Ernest Michael kaya nggak? Kaya. Siapa bilang? Coba cek aja sendiri. Ya. Kalau aku udah cek semua. Apalagi Ernest sama Michael itu keluarganya memang dari dulu orang kaya lama, bukan yang baru kaya, bahaya. Apalagi orang yang baru mau kaya atau orang miskin yang pengen kaya bikin MLM, hancur kalian ya. Makanya jangan aneh-aneh, pilih MLM yang nggak jelas, ya nggak tahu siapa pemiliknya, salah pilih ya teman-teman. Sama kayak Anda salah pilih pasangan hidup, ya hati-hati. Makanya kenapa orang kecewa dengan MLM, karena kesalahan ke-8-nya dia lakukan. Selalu tergiur hanya dari satu sisi ya. Misalnya murah nih, cuma 50 ribuan, gampang. Tukang becak juga bisa beli. Kita pikir, oh bener juga ya, gue bisa pasarin sama tukang becak nih. Teman-teman, kalau Anda pengen bisnis besar, Anda nggak bisa pasarin barang 50 ribu. Ingat itu. Tapi disentuhlah alam bawah sadar kita bahwa 50 ribu ini gampang dijualnya. Bener gampang, teman-teman. Tapi Anda mau dapat apa?
Ya, kita mau dapat suatu kerajaan bisnis, kita harus kerjain bisnis yang memang buat raja-raja. Nah, ini bisnis buat raja namanya ya. Jadi bisnis AFC ini bisnis yang memang berkelas, mahal banget. Enggak juga. Siapa bilang? Bisnis yang lain yang tiru-tiru produk kita aja harganya 1.700.000, lebih mahal dari kita, ya kan? Padahal tiruan. Nah, jadi disinilah kenapa orang sering gagal, karena dia lakukan kesalahan yang ke-8. Oke, next. Nah, ini yang mungkin teman-teman semua lakukan. Oke ya, termasuk aku dulu ya. Anda semua nggak tahu bahwa Anda sudah lakukan kesalahan yang tadi aku sebutkan. Oke, jadi tolong dicatat dan jangan dilakukan lagi. Ya. Kalau Anda masih lakukan salah satu atau semuanya, Anda nggak akan bisa berhasil. Bisa dapat uang, tapi nggak berhasil. Berhasil di MLM bukan teman-teman dapat uang, tapi bisa memberikan kesuksesan kepada timnya. Ya. Nah, celakanya banyak orang yang sudah lakuin, pas training gini, nguap-nguap, cuman hearing-hearing aja, cuman denger-denger, ngomong apa sih nih Dokter Luigi, bikin kesel aja nih, bikin muak nih. Akhirnya dia nggak lakukan lagi. Ya nggak berhasil-berhasil, sayang kan? Umur jalan terus teman-teman, di sini udah banyak yang sukses. Oke ya, ini kesalahan yang patut dihindari dan jangan dilakukan lagi kalau teman-teman lakukan. Next. Ini aku diajarkan juga dulu. Itu tadi kesalahan. Kalau ini yang benernya. Oke. Jadi lakukan hal ini. Kalau yang tadi jangan dilakukan. Ya. Satu. Kenapa nomor satu? Karena ini adalah hal-hal menurut tingkat kepentingan teman-teman. Yang aku lakukan dalam hidupku. Satu, mengedepankan kepentingan non-finansial di atas kepentingan finansial. Bila Anda mengedepankan nilai-nilai non-finansial, maka Anda memperoleh nilai finansial yang lebih. Itu udah pasti. Ya. Kadang-kadang orang bilang, enak aja lu ngomong, lu mah bonus sudah gede. Kalau gua gimana? Sparing aja belum ada, teman-teman lupa untuk mendapat rezeki yang gede, teman-teman. Selalu dimulai dari yang kecil, tetapi dengan cara yang benar. Ya. Nah, ini cara yang benar. Aku dulu juga waktu baca ini, disarankan untuk begini sama orang yang mengajarin aku bilang, oh enak aja lu ngomong, gue lagi mau gila duit nih. Tapi ketika kita mulai keluarkan ilmu ikhlas, kita mulai iakan pernyataan ini, maka uang datang sendiri, teman-teman. Ya. Dan hindari semua tindakan yang hianat terhadap baik itu user, baik itu tim Anda sendiri. Jangan. Itu Anda mencoreng sendiri nilai-nilai non-finansial. Finansialnya juga nggak datang. Next. Ini harus dilakukan. Ya. Jangan terbalik ya, teman-teman. Malah yang sebelah sana Anda lakukan, yang sini nggak dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Ya. 7 benar-benar kebiasaan terbaik. Kedua adalah fokus pada target akhir. Fokus pada target akhir. Apa target akhir Anda? Makanya kalau nggak punya target, hancur udah. Ya, jarang ada leader yang fokus pada target akhir. Jarang. Mungkin di ruangan meeting ini pun jarang. Ya, semuanya hanya target asal-asalan. Makanya sekarang teman-teman bikin target akhir Anda di AFC ini apa? Lalu fokus pada target akhir. Karena hanya mereka yang fokus pada target akhir akan berhasil lebih besar. Tapi kalau fokus pada target jangka pendek, pusing, kayak orang nggak punya tujuan. Ya. Jadi harus punya visi yang jelas sehingga tidak mudah goyah. Kalau Anda fokus pada target akhir, maka Anda akan lebih benar-benar tegar untuk hadapin apapun. Ingat, fokus pada target akhir. Next. Oke ya, udah pertama nilai non finansial, kedua fokus pada target akhir, ketiga harus berani melihat apa yang akan terjadi nanti. Waktu aku ikut AFC, nggak ada orang kenal AFC, nggak ada yang percaya. Tapi aku tahu ini jadi besar. Ya. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor yang aku selalu ucapin di LOP. Ya, termasuk produk nggak ada saingan, ada paten fungsi, bonus harian, semua terjamin, ditandatangani kedutaan besar Jepang. Oh, aku bilang ini gila ini, masa gua nggak kerjain? Makanya aku kerjain. Ingat nggak orang bikin minuman aqua atau yang Starbucks misalnya, atau Kentucky Fried Chicken, gila lu mau jual ayam, lu jual kopi, jual air, siapa mau beli? Ya,
beli pun harganya nggak segitu, tapi Anda lihat sekarang bagaimana mereka. Jadi harus berani melihat apa yang akan terjadi nanti di AFC ini. Anda bayangin nih 3 tahun, 4 tahun ke depan bagaimana AFC ini. Itu yang Anda harus berani pikirkan ya. Berani melihat apa yang akan terjadi nanti. Kalau Anda lihat yang sekarang aja, siapa nggak frustrasi? Apalagi aku dulu, gimana aku nggak frustrasi? Udah belum ada orang, masih dikit memberku, barangnya inden 3 bulan ya, tapi aku tahu bahwa ini jadi besar. Tekuni dan pasti jadi. Next. Ini kekuatan pikiran teman-teman. Aku diajarin waktu aku tugas di rumah sakit jiwa. Selalu memikirkan apa yang diinginkan saja. Selalu memikirkan hal-hal yang Anda inginkan saja. Tidak pernah memikirkan yang Anda nggak inginkan. Ya. Memang kadang-kadang kita terpikir, oh gini, oh gitu, ada suatu hal yang buruk. Jo, suara apa nih Jo? Jangan pernah sekalipun memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya lagi hujan naik motor, Anda pikirin dong apa yang Anda inginkan. Misalnya udara jadi sejuk, virus corona jatuh dari motor, baju Anda jadi dicuci sama air hujan, terjadi juga teman-teman. Tapi ketika Anda berpikir bahwa ini jalannya licin, aku bakal terpleset, kecelakaan terjadi juga. Ya, pikirkan apa yang diinginkan saja. Next. Kelima, jangan takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Baru duduk di pesawat sudah mikirin pesawatnya mau jatuh, gimana bisa berangkat, oke ya. Baru ikut beli ruby udah ketakutan kalau nggak bisa jualan, nggak bisa begitu. Ya kebanyakan orang takut terhadap sesuatu yang sebenarnya akhirnya nggak pernah terjadi juga, gitu ya. Makanya mengerjakan target adalah proses yang indah. Bila kita berani, semua akan menjadi sulit kalau kita takut. Ya, makanya jangan takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Jangan takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, karena biasanya hal itu malah nggak terjadi. Dan kita udah ketakutan sendiri. Next. Terus punya modal sendiri, tidak perlu modal besar ya teman-teman ya. Misalnya disisain satu hari 50.000 atau 200.000, tergantung penghasilan Anda untuk memaintain bisnis Anda ya. Misalnya langganan Zoom ya, kayak yang Joe lakukan, dia langganan gitu ya. Terus mungkin sewa satu tempat yang rutin dibikin pertemuan seminggu sekali, bayar 200.000 seminggu gitu-gitu ya. Jadi Anda harus punya modal ya. Nah, modal yang paling besar itu apa? Diri kita. Makanya diri kita seperti Joe bilang tadi, kita harus investasi waktu, mengasah diri kita. Seperti ibarat kapak, kita asah terus supaya tajam. Gitu ya. Bisnis ini bisnis besar. Ya, jadi kita harus berani menyiapkan modal, waktu, tenaga, pikiran, uang untuk mengembangkannya. Ya. Seperti aku roadshow, habis uang banyak, puluhan juta teman-teman, bisa ratusan juta kalau dihitung. Tapi memang harus begitu ya. Ini bisnis manusia, kita datengin teman, kumpul, makan, dan sebagainya. Ya, training, terus motivasi, refreshing, itu harus dilakukan. Nah, pertanyaannya, sudah belum Anda siapin modalnya? Kalau sudah siap, ayo dong, ya, mulai ditata ya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Oke? Training ikutin. Kadang-kadang, saya udah bisa kok training Nemo, saya udah bisa kok Jumpstart, saya udah bisa kok Giant Step, saya udah bisa prospek, saya udah bisa LOP. Bisa menurut siapa teman-teman ya. Semua harus dilatih terus ya. Bahkan juara dunia tenis meja, nomor 1 tenis meja ya, namanya sekarang ini yang pegang namanya Susin, itu tiap hari dia latihan lebih banyak dari orang lain untuk mempertahankan tingkat juaranya. Nah, jadi bukan berarti lu udah juara lu ini, apalagi lu belum juara. Kalau ditanya ikut training nggak, males lah, udah tahu dok, bosen lah, nanti aja deh gue ikut yang lain. Bosen. Anda bilang bosan, sedangkan Anda sendiri masih lakukan kesalahannya. Anda bilang bosan mau training, gue udah bisa kok, gue training ini aja bisa. Benar, semua orang kalau bawain ini bisa aja cuman baca-baca begini, tapi apa bisa dia benar-benar lakukan, itu yang jadi masalah. Nah, yang aku rasakan dulu, ketika aku ikut training-training dari leader besarku dulu, aku terbakar di titik-titik tertentu. Aku mulai sadar, oh ya, gue harus kayak gini ya, gue lupa yang ini. Nah, itu gunanya training. Training itu untuk bakar ya, kayak siraman bensin, api kita yang kecil jadi nyala lagi ya. Next.
Terus kita hanya lakukan tindakan yang mendekatkan diri pada impian. Oke? Jadi apapun impian Anda, sebesar apapun, sekecil apapun nggak masalah. Tapi tindakan Anda harus menuju ke sana. Kalau kita memang mau pergi ke suatu tempat, misalnya arahnya ke utara, ya lu jalan ke arah utara. Mau jalan kaki, sepeda, mobil, mau naik kereta, mau naik taksi, go-kart, terserah. Pokoknya jalan menuju ke sana. Ya. Pencuri impian kita itu memang orang-orang dekat, dan aku alamin. Aku alamin. Ya, pertama kali aku jalanin ini, mantan aku adalah orang yang paling nggak percaya, selalu negatif, selalu menyerang, selalu menjelekkan, merendahkan. Nggak ada satupun kata-kata dia yang bilang kamu pasti berhasil, sayang gitu. Nggak ada. Yang ada cuma umpatan, makian, terus ejekan, sumpah serapah. Ya. Nah, itu yang aku terima dulu ya. Tapi karena waktu itu aku baru pertama jalanin MLM, dan aku memang waktu itu pengen bangkit dari keterpurukan aku buktiin. Makanya aku bilang itu manusia yang paling benci sama aku, paling nggak percaya sama aku, dan akhirnya jadi motivasi besar aku. Waktu aku dapat mobil dulu, aku undang ke acaranya, dan dia ikut datang ya. Dia ikut datang, pakai baju bagus, terus wah pokoknya udah siap-siap mau selebrasi. Aku ajak anakku aku ajak ke panggung ya, yang namanya Firhan itu, dan dia waktu itu masih baru usia sekitar 7-8 tahun, 9 tahun kalau aku nggak salah waktu aku divorce itu. Dan anak itu sampai nangis gitu ya, ngeliat prestasi aku. Dan ketika aku kasih sambutan, aku sebutkan dia, aku bilang, satu lagi nih, ada satu motivasi terbesarku adalah anakku, karena dia adalah impian aku, malaikatku, dan sebagainya. Terus ada lagi satu iblis dalam hidupku. Ini iblis ini kelasnya udah kayak Dajjal, aku bilang. Nah, orang yang tidak pernah percaya sama aku, selalu ngejek aku, nggak pernah yang namanya mendukung, mendoakan, bahkan menyumpahi supaya usahaku gagal. Tapi justru karena ada iblis inilah, aku berusaha untuk kalahkan yang namanya iblis, dan aku berhasil, gitu ya. Itu satu gedung, rame ya, ribuan orang juga yang hadir. Itu langsung cari orangnya siapa, dan aku tunjuk sampai jadi center sama lampu laser, itu malunya bukan main. Dan aku waktu itu emang bener-bener nggak peduli, teman-teman, karena pencuri impian terbesar kita adalah orang-orang terdekat kita. Hati-hati itu memang ya. Bukan aku ajarin teman-teman untuk seperti aku. Cuman yang aku hadapin dulu itu memang bener-bener sekelas iblis, teman-teman. Jadi berat banget ya. Makanya teman-teman kalau punya orang seperti itu, teman-teman pasti berhasil ya. Tapi kalau enggak agak sulit. Kalau aku dulu emang aku anggap ini orang iblis. Maksudnya memang jahat banget gitu. Jadi aku harus kalahkan. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Aku tuh abis itu mulai selektif, dan aku mulai bergaul hanya dengan orang-orang yang bisa membantu aku mendapatkan impian aku. Ya. Iblis-iblis gitu buang ke neraka, nggak ada urusan. Aku nggak takut kehilangan siapapun, aku paling takut adalah kehilangan masa depan aku. Makanya waktu itu memang di brainwash aku sama leader aku, dan aku ambil keputusan itu, dan aku lakukan di acara besar itu benar-benar puas aku. Setelah sekian hampir setahun aku berjuang, dan akhirnya aku berhasil, aku benar-benar bisa tunjukin bahwa semua yang diomongkan oleh iblis-iblis itu nggak benar. Ya, next. Ini dia ya. Ini aku alami sendiri. Pasangan yang posesif dan negatif mindsetnya. Ini paling rusak ya. Entah kalau masih pacar putusin aja. Kalau sudah istri atau suami kan nggak mungkin dicerai ya, teman-teman, agak sulit ya. Kalau aku sih gue ceraiin gitu ya. Kalau aku ditanya sekarang gue ceraiin. Kalau aku boleh ngulang hidupku yang lalu, dapat pasangan yang begini aku ceraikan, nggak ada urusan. Bukan aku ajarin kalian harus cerai, enggak, tetapi hati-hati sama orang-orang seperti ini karena Anda akan padam. Ya, padam, tua, mati ya. Ketika Anda mati terkapar di ranjang dengan keadaan yang gagal hidupmu, mereka akan cari pasangan yang lain kalau mereka masih muda. Kalau mereka udah tua, mereka akan maki-maki Anda ya. Jadi di ranjang hampir mati, kau malah dimaki-maki. Itu yang diajarin sama leaderku dulu. Makanya leaderku dulu itu sadis, teman-teman. Ya. Bayangin, orang udah posesif, negatif, dia bilang, terus Anda miskin.
terus Anda mau mati, Dokter Wigi. Anda bisa bayangin nggak duduk di sebelah ranjang itu apa yang dia omongkan? Benar pikir aku, ya nggak? Kita masih segar bugar, masih gagah perkasa aja, dia hina kita terus. Bagaimana kalau kita mati miskin? Apa nggak diludahin kita? Itu benar-benar terbakar aku waktu itu ya. Jadi aku bilang, oh bener juga nih kata leader gue nih. Bahaya nih kondisi ini. Itu yang bikin aku berhasil. Pasangan yang posesif dan negatif mindsetnya, buang teman-teman. Baik pasangan hidup, pacar maupun teman kerja. Nggak ada guna. Next. Nomor 2, teman-teman palsu dan pecundang. Wah, ini juga parah ya. Aku ketemu juga dulu, tapi aku udah buang-buangin semua. Nggak ada lagi dalam hidupku. Pura-pura baik, numpang hidup, muji-muji kita di depan, di belakang jelein kita. Wah, capek. Ini orang-orang bahaya nih kayak gini. Buang. Makanya aku jarang punya sahabat yang deket banget. Aku hanya punya beberapa orang sahabat yang benar-benar harimau. Kalau yang gini-gini aku buang dari hidupku. Nggak ada urusannya. Hati-hati ya teman-teman. Aku alami ini di masa aku hidup sulit banget dulu. Jadi aku seleksi benar apa yang aku harus lakukan. Siapa orang yang aku jadikan teman ya. Next. Jangan lupa keluarga-keluarga juga begitu. Jadi teman-teman jangan frustrasi ya. Tante-tante aku aja kalau aku prospek nggak percaya. Itu biasa ya. Makanya teman-teman kalau prospek di level 1, keluarga, sepupu, ajak upline ya. Nggak bisa sendirian biasanya ya. Karena apa? Karena mereka kenal kita dari kecil. Aku kalau ketemu tanteku dia bilang, "Tante ini kenal kamu, tante gendong-gendong kamu, kasih kamu minum susu. Sekarang kamu mau ngajarin tante, gila aja ya." Nah, jadi wajar ya teman-teman jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat ketika kita dijatuhkan oleh keluarga, itu biasa. Tetapi Anda jangan jatuh, ngerti ya? Jadi kita dijatuh-jatuhin, dijelekin di keluarga gara-gara jalanin networking, biasa. Jangan putus asa. Tapi Anda jangan jatuh. Ingat itu. Biasa itu ya. Nanti sepupu ada aja ya. Nanti Anda sukses kalau perempuan dia bilang, "Ah, itu jadi piaraan tuh. Itu melacur tuh, ada-ada aja." Itu biasa ya, teman-teman. Orang yang jelekin Anda pasti lebih banyak daripada orang yang muji Anda. Itu biasa. Oke? Tetapi bagaimana Anda tetap berdiri tegar dan melewatinya itu baru luar biasa. Next. Ini workshop ya. Nanti kalau kita offline, aku ajarkan bikin kayak game dan sebagainya. Tapi intinya Anda harus raja closing ya. Next. Next. Oke. Closing adalah istilah di mana seseorang mampu menjual produk kepada user dan member baru. Bagaimana caranya? Pertama, harus punya banyak target. Nah, sudahkah Anda punya? Bagaimana cara menentukan target? Nggak ada, teman-teman ya. Yang namanya nentuin target tuh nggak ada, teman-teman. Kalau aku dulu diajarkan sama seniorku adalah semua manusia yang bernyawa itu adalah target. Jarak 1 meter dari kita harus diprospek. Aku dulu diajarin begitu. Ibarat kata nih, ada kuntilanak lewat aja. Kalau dia bisa dijoinkan ada KTP-nya, kita joinkan. Begitu aku dulu ya. Jadi nggak ada ceritanya, saya harus prospek siapa ya dok? Nggak ada ya. Hanya ada 3 manusia yang lu jangan prospek. Aku dibilang gitu dulu ya. 1, orang planet. Kedua, orang gila. Ketiga, orang mati. Itu 3 jangan kamu prospek karena nggak ada gunanya ya. Di luar itu hajar, oke. Jarak 1 meter hajar, nggak usah pusing. Roh MLM seperti ini belum balik ke aku teman-teman. Jadi aku belum lakukan. Kalau dulu teman-teman, waduh, nggak ada namanya orang deket aku nggak kena aku prospek. Sekarang keganasan aku agak hilang gitu. Jadi teman-teman harus kayak gitu. Next. Sudah ada target, harus berani. Ya kadang-kadang targetnya udah ada. Misalnya ada orang cantik, Anda pengen jadiin istri, ya harus berani dong. Harus berani ngomong, bikin janji untuk bertemu. Nah, lakukan hal-hal yang aku ajarkan. Bagaimana caranya kita prospek, bagaimana cara presentasi. Ya, ingat ya, prospek dengan presentasi beda. Prospek adalah
tindakan untuk memperkenalkan diri kita, untuk menjual diri kita dalam tanda petik bahwa ini loh gua, ya ini gua gitu lah. Ini yang akan gua tawarkan untuk menjadi partner lu dalam mencapai sukses. Prospek itu tujuannya, bukan AFC. Ya, ketika Anda ketemu orang langsung presentasi pasti gagal, ya. Orang jijik dengerinnya, karena kalau ketemu pertama itu orang pengen tertarik dulu. Sama kayak misalnya aku seneng sama seseorang, aku naksir sama seseorang, nggak mungkin dong aku bilang, lu check in deh sama gue ke hotel, gue pengen tidur sama lu. Bisa ditampar teman-teman ya. Ada caranya kita untuk bicara, ada caranya kita untuk menyampaikan, itu paling penting. Nah, cara terbaik kalau menurut aku, pengalaman aku adalah untuk membuat orang itu percaya bahwa diri kita ini berharga untuk dia, baik sebagai teman, apalagi mau jadi partner bisnis. Itu namanya prospek. Next. Ketiga, Anda harus tahu momentum ya. Jadi jangan paksa orang untuk berjumpa ya. Semua orang yang jago closing itu momentumnya pas terus ya. Orang lagi lapar, pagi-pagi pengen sarapan, kita ajak sarapan. Itu benar ya. Jangan kita prospek orang duduk, saking pelitnya sampai tuh orang udah keroncongan, pucet, pasi, udah gula darah turun, mau pingsan, lu terus aja prospek, aja omong apa, wah capek deh. Orang mau jadi partner bisnis ya, orang mau jadi partner bisnis, harus kita yakinkan bahwa I am a businessman, I am a good partner ya. Sama kayak kita mau jadiin seseorang istri atau pacar kita harus liatin dong bahwa gue emang laki-laki yang pantas lu jadiin pacar atau jadiin suami, ya nggak? Ini laki-laki apaan? Orang udah gua kelaparan, mau pingsan, nggak mau beliin makanan, susu, saking pelitnya nih, pakai ilmu, kalau bisa bisnis ini tanpa modal. Salah teman-teman ya. Nggak ada bisnis MLM tanpa modal. Itu bohong besar ya. Nggak ada. Bisnis pasti pakai modal. Nah, jadi mungkin ada satu dua orang berhasil tanpa modal karena nasibnya baik, hoki, ya. Tapi secara normal nggak bisa. Harus ada modal yang dikeluarkan, ya. Next. Terus kita harus tahu karakter orang ini, ya. Misalnya orang ini seperti aku bilang di acara sebelumnya, orang ini misalnya smoker, perokok kayak aku. Kita bilang, ini ada restoran bagus loh. Gue pengen ngobrol nih sama lu, cerita-cerita. Tapi jangan ngerokok loh. Di situ no smoking. Nggak bakal mau orangnya, teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau dia no smoker, bukan benar-benar bukan perokok, jangan diajak di tempat yang merokok. Ya, itu namanya kita harus tahu karakternya. Terus harus tahu juga karakter orang ini tipenya apa nih. Anjing, kodok, harimau, cara bicara beda ya. Nggak bisa dengan cara yang sama. Intonasi, bahan pembicaraan, ya. Terus body language ya. Jadi body language itu paling penting ya. Salah satu yang sering salah apa? Ketika teman-teman berusaha meyakinkan dengan video dengan apa, teman-teman taruh di dia, teman-teman sendiri main handphone yang lain. Ya nggak bisa. Ya jadi karakter harus benar-benar menyampaikan itu paling penting. Cara menyampaikan sesuatu paling penting dan cara itu Anda ketemu kalau Anda tahu karakternya dia. Next. Terus banyak mendengar benar ya. Misalnya cerita tadi deh ya, kita lagi ngerayu orang, kita dengerin dong dia senengnya apa. Misalnya, gue seneng deh cowok yang humoris. Ya udah, lu udah tahu tuh clue-nya. Oke ya, dia bilang gue seneng cowok yang nggak sombong. Misalnya seperti itu, kita udah tahu ini. Tapi ada juga cewek yang sematre, nggak apa-apa. Ya, di bisnis ini nggak ada ceritanya orang jelek, nggak ada. Karakter orang, lu harus masukin supaya lu bisa rekrut dia. Ya, jadi jangan sok-sokan baik juga ya. Misalnya orang tukang dugem, suka clubbing, kita sok jadi pastor, jadi ulama, nasehatin, lu jangan dugem lah, lu jangan inilah, hehehe, ilfil teman-teman. Anda harus menjadi pendengar, bukan jadi pembicara yang baik ketika Anda prospek. Ya, dengerin dia seneng apa, dia seneng dugem, walaupun lu ustadz, lu pergilah karaoke sekali dua kali, kalau nggak lu pergilah dugem, lu minum aku aja kan nggak apa-apa. Ya, jadi harus benar-benar tindakan itu sesuai dengan karakter siapa yang mau kita tuju. Jadi nggak bisa dengan cara yang sama. Makanya orang yang berhasil di sini teman-teman, orang yang pandai membaca karakter orang dan senang mendengar. Dengerin aja, udah dong. Kalau ada cewek bilang dia seneng cowok yang jujur,
baik hati, nggak kasar, kita udah tahu. Ini tipenya dia maunya sama yang ini. Ada cewek yang lain, oh gue nggak peduli lah, gue yang penting cowoknya ganteng. Bisa, gitu. Ada yang satu udah ganteng, jelek, masa bodoh deh, yang penting kaya, ya kan? Kalau ada cewek yang senang dengan orang kaya, ya kita harus berusaha meyakinkan bahwa kita kaya. Ya. Kalau ada cewek yang senang dengan orang ganteng, itu susah teman-teman. Lu harus ganteng gitu ya, ganteng nggak bisa dibeli. Ya. Jadi semua itu ada cara untuk masuk. Jadi dengerin orang ngomong, maka Anda bisa closing. Kalau Anda bicara terus, ini ikan salmon, ukurannya kayak lumba-lumba dan sebagainya, jangan harap closing teman-teman ya. Dia bilang apaan lumba-lumba nenek lu? Gue ketemu lu bukan pengen denger lumba-lumba, gue pengen cari sesuatu yang bisa bikin gue sukses kayak gitu. Next. Nah, setelah Anda berhasil, ini kesalahan yang sering terjadi. Jangan dilakukan ya teman-teman. Ketika orang bilang iya, Anda berhenti. Misalnya dia bilang, "Oke, gue mau deh jadi cewek lu." Ya udah berhentilah, jangan sok tahu ya, kadang orang sok tahu akhirnya jadi batal. Dia bilang, "Oke, aku mau ambil diamond deh." "Udah sebentar Mbak, nanti dulu Mbak, dengerin dulu nih. Ini ikan ini ya, bagus sekali loh. Heeh, ikan ini gede." Heeh, terus dia, cuman bisa bertelur sekali segala, wah ngoceh terus nggak karu-karuan, akhirnya orangnya batal ya. Ingat ya, sering orang gagal, padahal orang ini sudah iya, baru duduk, dia bilang, "Mbak, ini dari Jepang ya? Saya mau deh beli yang 12 box." Selesai teman-teman. Nggak usah lagi Anda cerita. Oke ya, selesai dulu. Ambil duitnya 19,8. Store, beli iCash, postingkan, minta datanya, baru cerita lagi. Ingat ya. Jadi jangan sok tahu jadi orang ya. Next. Dari orang-orang yang jago ya, closing aku belajar. Perlakukan calon nasabah seperti diri Anda sendiri ya. Perhatikan keinginannya dan jangan marah kalau ditolak. Ngerti kenapa? Dia akan menduplikasi Anda loh sebenarnya. Dia nggak tertarik, tapi dia kasih orang lain kita minta, "Bu, Bapak, ada nggak mungkin rekanan Ibu yang tertarik? Saya lagi bener-bener ngembangin loh bisnis ini." Akhirnya dia kasih nama temennya. Pasti dia jujur, karena dia nggak pengen join. Dia udah males dengerin kita. Tapi dia lihat cara kita. Ini orang oke ya. Akhirnya kita prospek temennya dan temennya join. Ketika temennya join, teman-teman, potong nih lidah aku kalau dia nggak join. Dia pasti join. Kenapa? Pertama, dia salut sama Anda karena Anda nggak marah waktu ditolak. Kedua, dia heran, kok temennya bisa join, padahal temennya nggak kenal sama kita. Ya, itu namanya prospek bertingkat. Oke, next. Nah, ini yang aku nggak setuju, ada promo satu box. Ya, promo satu box hanya untuk orang yang benar-benar nggak mampu atau Anda memang benar-benar mentalnya udah drop banget untuk prospek. Kalau nggak, jangan mulai dari situ. Ya, mulai dong dari Dubai Tour. Nah, gitu caranya. Mau nggak? Beli 96 box, oke? Langsung jalan-jalan ke Dubai. Langsung dapat bonus. Nah, 96 box dikali 150.000 kalau dia diamond. Ya, jadi kita tawarinnya begitu. Oke, mau nggak? Gimana caranya? Gitu ya sayangnya. Misalnya kita benar-benar berusaha untuk membesarkan impian siapa yang sedang kita prospek. Jangan datang, lagi promo loh AFC. Ada yang satu box loh, cuma 1.650.000 bisa jadi member. Goblok. Kitanya yang bodoh teman-teman ya. Bawa antusiasme ke dalam tingkat yang paling tinggi, jangan ke paling rendah. Akhirnya kita kayak ngemis, nggak boleh. Oke, meleset dengan Dubai, turun ke 3 diamond, ya. Meleset lagi, turun ke 1 diamond. Meleset lagi, safir. Meleset lagi, ruby. Meleset lagi, baru kita ngomong tentang satu box. Kalau Anda mulai dengan satu box, kapan Anda bisa bawa dia pergi ke Dubai? Begitu kira-kira ya. Jadi jangan pernah mengemis, percaya diri. Next. Dan ingat sekali lagi, seperti aku ulangi berkali-kali, yang kita jual adalah diri kita. Jaga semua attitude kita, jangan sok pintar, apalagi kelihatan bodoh. Next. Ini diajarkan Pak Budi Soni Kadarmestan sama aku.
Nobody cares about how much you know until they know how much you care. Ini penting banget. Coba lihat itu gambar itu sederhana. Ya, ada nenek-nenek mau turun dari kereta, kita gandeng tangannya tanpa disuruh, tanpa diminta. Ya, nah siapa tahu aja tuh nenek cucunya cantik, ya nggak Jo? Bisa jadi jodoh lu. Jadi ketika orang tahu dia peduli, kita peduli sama dia, maka dia sudah beda reaksinya. Tapi ketika Anda cerita segala macam tentang AFC dan tidak menunjukkan kepedulian Anda sama dia, jangan harap dia akan ingat cerita itu apalagi join. Next. Lewatin Jo. Next. Nah, di sini lebih spesifik ya. Kita udah recruiting untuk member-member yang bermutu. Oke. Kita mulai mencari orang-orang yang mirip sama kita. Next. Waktu rekrut, teman-teman harus dengan tindakan yang cerdas dan bijaksana, seperti pemburu ya. Jangan cacing juga lo tembak sama peluru. Ya, kadang-kadang saking penasarannya, wah segala dijanjiin, dibantuin ya, bahkan akhirnya undercutting ya. Hati-hati ya. Anda cuma perlu beberapa harimau untuk ngambil ribuan kambing, jangan sebaliknya. Next. Gimana sih kok bisa rekrut orang yang mirip dengan kita? Satu, jujur. Anda pertama ikut kenapa? Anda pertama ikut terfikir apa? Anda pertama ikut yakin dengan apa? Anda pertama ikut disebabkan oleh siapa? Jujur. Next. Lalu edifikasi. Edifikasi itu mencari suatu cerita, kisah, atau cerita tentang orang lain yang membuat orang yang Anda ajak omong itu berpikir, kayaknya aku bisa deh kalau kayak gitu, Jo. Nah, gitu ya. Gue bisa deh kalau kayak gitu, Jo. Gue juga mampu. Ya, itu namanya edifikasi. Jadi nggak harus ceritain tentang orang-orang yang bonusnya ratusan juta. Bukan. Ceritakan sesuatu hal yang membuat dia bilang, kalau kayak gitu aku bisa juga. Itu edifikasi. Ya. Terjemahan edifikasi dari aku seperti itu. Aku nggak tahu kalau orang lain. Ya. Kadang-kadang orang bilang cerita tentang leader-leader yang sudah sukses, kalau aku nggak. Ya, kita ketemu orang yang belum pernah jalanin MLM, nggak ngerti apa-apa, kita bilang ini ada Pak Budi Darwin, sudah double Busido, ini ada Ardian, Dr. Yudi, Dr. Wigi, bonusnya ratusan juta, Pak Gunarto, wah pusing dia. Ya, next. Ini yang susah teman-teman, membuat orang yang kita ajak ngobrol itu yakin bahwa dia bisa sukses. Ya, itu Anda sendiri yang karang ceritanya, karena Anda yang tahu bagaimana karakter dia. Ya, jadi kalau seorang tukang becak misalnya, kesuksesan dia apa Anda harus gali. Baru sampaikan pada dia bagaimana caranya sehingga ini jadi tangga menuju sukses dia. Ya, begitu caranya. Next. Ciri-ciri leader yang sukses, dia harus mandiri. Next. Ini yang aku nggak tahu teman-teman lakukan atau enggak ya. Siap menginvestasikan waktu dan pikiran serta tenaga untuk bertindak. Ada yang semangat ya, ada yang percaya dengan AFC, tapi dia belum siap ini, jadi dia belum bisa sukses. Next. Tidak mengeluh, susah ya, kadang-kadang banyak yang selalu mengeluh, dan mencari solusi agar bisa selalu tersenyum. Next. Memiliki impian yang jelas dan terus berlari menuju impian tersebut. Jadi teman-teman kalau nggak punya impian yang jelas, mau lari kemana? Masuk jurang kan? Jadi harus punya impian yang jelas, dan sekali lagi, saudara-saudaraku, jangan malu dengan impian Anda. Ya, apapun impian Anda, nggak apa-apa. Mau jadi toreda, nggak apa-apa. Ya, mau cuma bisa rekrut 2 orang aja 1 minggu, nggak apa-apa juga. Jadi jangan malu dengan impian Anda. Ya, tapi juga jangan takut buat impian yang besar. Next. Komitmen udah pernah ya, nanti kalau nggak kita ulangi lagi ya di new member ya. Komitmen misalnya, saya ingin punya penghasilan 10 juta setiap hari dari AFC mulai tanggal sekian
bulan sekian, tahun sekian. Itu komitmen. Oke. Next. Nah, ini tipe-tipe orang. Mau jadi bukti, mau nunggu bukti, ya, atau mengeluh terus dan tidak pernah percaya dengan bukti. Itu pilihan, ya. Kalau aku selalu pengen jadi bukti, ya. Aku selalu berusaha ingin jadi bukti. Kenapa? Karena timku perlu aku untuk membuktikan bahwa bisnis ini benar. Nggak bisa Anda teriak-teriak, teman-teman, apalagi level 1 ya, misalnya Andre Miki, ya. Andre Miki punya tim level 1. Itu dia tunggu Anda prestasi, ya. Untung lo udah Toreda kan? Nah, sebentar lagi harus Ronin ya, Dre. Jadi harus punya suatu prestasi. Percuma ceritain tentang Adi Gunawan, Gunarto, Dr. Ruigi, Budi Darwin, terus-terusan Anda ceritain. Kalau mereka nggak ada kedekatan dengan kami, yang dekat jaraknya, maka susah. Karena dia, iya, hebat ya, Dr. Ruigi hebat ya, Budi Darwin. Udah aja gitu, karena mereka nggak terbakar. Tapi ketika Joe, Andre, Kang Ajat, siapapun, ya jadi Toreda aja, mereka udah beda. Ya, kenapa? Karena deket, ngerti nggak? Jadi mereka kayak ngelihat ranting, ranting yang paling dekat yang mereka bisa pegang itu dahannya keras sekali. Jadi ya, dia yakin itu penting, makanya teman-teman harus punya prestasi. Next. Ingat ya, semua calon member maupun user tidak peduli dan tidak tahu tentang apa yang Anda akan sampaikan. Jadi nggak usah minder. Kalau ceritain tentang AFC, ceritain tentang diri Anda yang paling tahu kok. Jadi Anda nggak perlu minder. Tapi ingat jujur, ya. Salah cerita nggak apa-apa, ya. Misalnya bilang, wah ternyata dia bilang, kita bilang ini AFC perusahaan dari Prancis, nggak apa-apa, ya. Salah-salah begitu nggak masalah. Tapi bagaimana cara Anda menyampaikan itu penting banget. Kalau Anda sudah salah caranya, teman-teman, berantakan semua yang Anda rencanakan. Next. Nah, setelah semua Anda lakukan, kita mulai bikin namanya setting goal. Ya, impian itu harus spesifik, measurable, terukur, attainable, bisa dicapai, relevan, masuk akal. Oke, next. Spesifik itu apa? Ya, misalnya kita punya impian kaya. Kaya itu apa? Ya, misalnya kaya tuh gimana menurut lo? Ya kaya lah dokter. Kaya tuh kayak gimana? Nah, misalnya Anda mau dapat komisi 100 juta sebulan. Nah, itu namanya terukur. Jadi kaya itu apa? Misalnya punya uang 8 miliar, 10 miliar kaya, gitu loh. Jadi goal setting itu harus dimulai dengan suatu impian yang spesifik dan terukur. Oke, next. Lalu harus realistis. Misalnya pengen bisa terbang kayak burung, nggak mungkin, ya. Atau misalnya pengen jadi Bushido, sebulan lagi udah habis waktunya, ya nggak mungkin. Sehari kan cuma bisa 200 per, sebulan 6.000, nggak bisa kan, gitu. Terus harus berbatas waktu. Ini yang sering terlupakan, berbatas waktu. Kalau Anda punya impian, nggak ada batas waktunya, Anda nggak akan dapat. Percaya sama aku. Ya, misalnya pengen jadi Toreda, tanggal berapa? Gitu ya. Nah, pengen jadi Ronin, tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Ya, next. Apa? Selalu ya. Jadi apa yang aku inginkan? Apa yang aku tuju? Ya. Jadi tanya pada diri Anda sungguh-sungguh di depan kaca, aku dulu diajarin, apa yang sungguh-sungguh Anda impikan? Nanti malam sebelum tidur coba Anda pikir, apa sih yang benar-benar Anda inginkan? Ya. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Kaya, kaya itu bukan benar-benar, nggak jelas. Misalnya Anda pengen punya uang 10 miliar, ya. Seperti itu ya. Next. Setelah Anda tahu apa, misalnya pengen dapat 10 miliar, kapan saya pengen dapat 10 miliar? Nah, kenapa penting kapan ini? Karena akan memancing semua energi dalam badan Anda bekerja menuju tanggal itu. Ya, kalau enggak, cuman pengen punya enggak 10 miliar? Semua orang pengen. Tapi kapan? Ya, nantilah kalau Tuhan kasih rezeki. Ya, enggak ada lah, Tuhan enggak bodoh, teman-teman. Kalau semua orang doa seperti itu dikasih 10 miliar, enggak ada lagi orang mau kerja. Jadi,
berani menentukan kapan. Nah, setelah Anda tahu itu semua, harus tahu caranya. Kalau aku udah tahu, gimana? Jalanin marketing plan-nya AFC. Gampang kan? Gitu ya. Jadi banyak orang mimpi, ingin meraihnya segera, tapi nggak tahu caranya, ya hancur lah. Cuman bermimpi di siang bolong. Karena Anda telah bergabung dengan bisnis yang besar, ayo kerjakan. Pengemudinya siapa? Lu yang bawa ini mobil mau kemana, lu yang bawa ini pesawat mau kemana. Tentukan arahnya dan terus belajar untuk mantapin itu. Cara belajar gimana? ATM, amati, tiru, modifikasi orang yang udah berhasil. Selesai. Next. Seperti di training Nemo, ya, new member, kita membahas kekuatan kenapa. Kenapa di sini nggak dibahas lagi? Karena Anda harusnya sudah tahu, ya. Tetapi aku review. Kenapa saya harus ikut training? Kenapa saya harus join di AFC? Ketika udah dijawab, misalnya saya ikut training supaya saya lebih mahir menjalankan AFC. Kenapa Anda harus lebih mahir jalanin AFC? Supaya saya lebih gampang untuk merekrut orang. Kenapa Anda harus gampang merekrut orang? Supaya saya bisa dapat member baru. Kenapa Anda harus dapat member baru? Ngerti teman-teman? Itulah satu teknik strategi aku, namanya kalimat bertanya kenapa 12 tingkat, ya. Ketika Anda berhasil jawab 12-12-nya, Anda pasti berhasil. Oke ya. Kenapa saya harus bebas hutang? Coba jawab. Misalnya, supaya nggak malu. Kenapa kau harus nggak malu? Supaya keluarga saya nggak terganggu dong di rumah diteleponin debt collector terus. Kenapa keluarga lu harus nggak malu? Dan seterusnya. Ngerti ya? Kenapa saya harus jadi kaya? Supaya saya bisa bahagian orang tua saya. Kenapa lu harus bahagian orang tua lu? Karena orang tua yang membesarkan saya dari kecil. Kenapa orang tua lu mau besarin lu dari kecil? Ngerti teman-teman? Lakukan itu. Pasti dapat. Next. Banyak orang tidak sukses karena dia membayangkan kebahagiaan. Kalau aku bayangin kepedihan. Aku udah cerita ya tadi ya, yang aku bilang orang sekelas iblis tadi ya. Aku selalu cerita impianku sama dia sampai hari ini. Sehingga aku bakal malu, bakal pedih, dihina sama dia kalau sampai nggak berhasil karena akan diceritain pada semua teman-temanku. Jadi jangan bayangin bahagianya, oh bahagia deh kalau jadi Butido, ada sayapnya, dapat 3 miliar, indah banget, indah banget. Nggak bakal dapat teman-teman, ya. Karena apa? Karena itu sesuatu yang manis, sesuatu yang manis berlapis-lapis dia. Kalau yang pahit terjadi ditutupi sama manis yang lain. Tapi kepedihan, malu, kalau sudah benar-benar kita camkan dan berani ucapkan impian kita pada orang yang benci sama kita, Anda pasti dapat. Next. Infopack bisa bikin sendiri ya, CD, bisa bikin flip chart ya, itu macam-macam. Infopack ini membuat waktu Anda jadi singkat. Jadi misalnya titip sama orang yang sibuk, kita titip, dengerin ya, malam ini nanti kalau udah nonton kabarin gua kalau tertarik. Besok tinggal Anda telepon aja. Udah nonton belum CD-nya? Waduh, sorry Jo, gue lupa taruh di mana. Tinggalkan. Berarti orang itu nggak ada guna Anda prospek ya. Jadi orang yang penting kalau kita taruh, belum ada 1 jam aja kita baru naik mobil mau pulang dari rumah dia udah telepon. Jo, ini apa ya menarik nih. Nah, itu Anda boleh follow up. Jadi infopack biasanya digunakan untuk seleksi ya. Next. Next. Goal achievement adalah materi inti di bahasan malam ini, di mana materi ini sangat penting. Karena semua setelah kita siapkan percuma bila Anda nggak bikin suatu goal achievement. Langkah pertama, Anda harus membuat suatu daftar target untuk jangka waktu tertentu ya. Aku dulu diajarkannya pakai angka 9, tapi sekarang aku lebih senang angka 8 ya. Misalnya 9 calon memberku. 9 hari kerja dari sekarang aku mau apa ya. Terus misalnya 9 bulan dari sekarang aku mau apa ya, kayak gitu. Aku dulu diajarin Pak Budi seperti itu. Coba Anda bikinnya. Jadi benar-benar mulai menentukan goal achievement. Oke? Caranya gimana? Nulis, pakai bolpen dan kertas. Aku dulu cuma bolpen dan kertas, bikin target aku apa, 9 hari, 9 bulan, 9 tahun, ya. Jadi selalu aku bikin. Nah, terus baru di sampingnya kita tulis why. Oke, misalnya minggu ini target aku jadi Toreda. Kenapa?
lu harus jadi toreda. Oh, supaya aku bisa kejar Ronin. Kenapa lu harus kejar Ronin? Ya, karena kalau habis Ronin aku dapat 25 juta, lumayan. Kenapa harus dapat 25 juta? Ya, dan seterusnya. Next. Ya, jadi manusia itu kadang-kadang bukan males, tetapi goalnya sudah impoten. Ya, dia punya impian yang sudah impoten. Bayangin impoten tuh orang udah nggak bisa ereksi. Sama kalau mimpi nggak bisa diereksikan lagi, celaka teman-teman ya. Kita tidak pernah kehabisan waktu, tapi sering kehilangan tujuan. Waktu banyak, semua orang sama 24 jam sehari. Kenapa Pak Budi Darwin jadi double Bushido, Anda toreda aja belum? Why? Karena Anda sudah kehilangan tujuan. Masa lampau dilupakan. Apapun itu dilupakan, termasuk kesuksesan di masa lampau, lupakan. Ya, kita mulai berpikir seperti gelas kosong, terima ilmu baru, kerjakan. Next. Ini renungan, aku dulu disuruh bikin kayak begini, aku bikin. Ya, misalnya besok kita udah nggak ketemu lagi nih, ada teman yang meninggal dunia. Ya, jangan sampai ya. Kira-kira roh Anda keluar dari badan, ngelihat keluarga kumpul, apa ya yang diomongin tentang Anda? Bayangin dah. Aku tiap malam aku bayangin loh. Next. Lalu teman-teman yang sampai hari ini mungkin belum terlalu terbakar di AFC, aku ingin tanya, apakah Anda sudah puas dengan keadaan sekarang? Kalau jawabannya iya, cukup teman-teman, nggak perlu jalanin AFC. Ya. Apakah Anda sudah memiliki semua yang Anda impikan? Kalau jawabannya juga iya, berhenti teman-teman, nggak usah lanjut lagi. Ya, masa depan adalah cerminan bagaimana dan apa yang Anda kerjakan sekarang. Ya, bertindaklah sebelum semuanya terlambat dan hanya sesal yang Anda miliki. Pasti teman-teman ya, jangan sampai nunggu nantilah kalau usia segini gue baru sukses. Emangnya yang bilang usia lu sampai segitu siapa? Setiap orang bisa mati tiap hari ya. Di sini penting, apakah Anda siap mendesain masa depan Anda sendiri? Atau mau didesainkan sama orang lain? Apakah Anda siap meraih impian Anda sendiri? Atau mau kami yang menyetel impian Anda? Itu pilihan. Kata-kata ini luar biasa ya. Apakah Anda siap mendesain masa depan Anda sendiri? Itu penting, teman-teman. Anda mau bikin rumah, apakah mau semaunya aja? WC di mana, tempat tidur di mana? Hah? Itu. Next. Tapi, kalau kalian mau tetap sia-siain hidup, ya, kerja seadanya dan sebagainya, itu juga pilihan. Next. Dulu Pak Budi Sony bilang sama aku, atau mau menjadi kacung-kacung dan jongos-jongos bos Anda. Itu pilihan juga. Salah nggak? Enggak. Nggak salah loh, aku nggak bilang ini salah. Semua pilihan. Atau mau jadi bos buat diri sendiri. Semua pilihan kita. Ya. Nah, orang-orang yang kerja itu P7 semua kata dia. Pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Kadang-kadang bukan pas-pasan, nombok, ya kan? Atau mau jadi kayak kami, entrepreneur dengan kaya raya dan kebebasan waktu. Sudah terbukti teman-teman. Dan Anda juga bisa karena Anda di kendaraan yang sama. Ayo, tentuin sebelum kita masuk ke dalam kubur. Next. Ini Champs Game, nanti suatu saat kita mainkan. Next. Nah, di penghujung pertanyaannya, kenapa AFC? Oke? Jawab ini, tulis gede-gede di dinding Anda. Oke? Kenapa Anda memilih AFC? Tulis sebanyak mungkin teman-teman alasannya. Oke? Setelah itu di bawahnya Anda tulis, seberapa yakin Anda akan AFC? Tulis alasan Anda. Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Terakhir, yang penting banget adalah seberapa yakin Anda pada diri Anda sendiri. Ya, bisnis ini bisnis kita, nggak bisa gantungin diri pada Joe, pada aku, pada Adi Gunawan, nggak bisa. Berapa yakin Anda pada diri Anda sendiri? Next. Dengan ilmu yang aku kasih malam ini, pengalaman aku, Anda sebenarnya sudah siap tempur. Oke?
Nah, aku terkesan sama Pak Budi Soni Kadarmestan dulu, dia bilang adalah setelah 99% pengetahuan, keahlian, dan sebagainya kita miliki, maka terakhir 1%-nya adalah doa. Ya. Doa akan menentukan segalanya. Ya. Tapi bukan segalanya bisa dikabulkan dengan doa saja. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Doa terus sampai kepala jidat ini ngantem terus sejadah sampai hitam. Nggak bisa, teman-teman, sukses kalau nggak kerjain. Oke ya, next. Oke, itu aja trainingku. Doa, kata Pak Budi Soni Kadarmestan, harus yang lengkap. Ya, doa itu misalnya bilang, oh saya pengen sehat. Sehat itu seperti apa? Oke ya, saya pengen kaya. Kaya itu seperti apa? Pengen panjang umur, seberapa panjang? Makanya aku sejak kenal sama beliau, kalau doa aku jadi agak lama, karena aku sebutinnya dengan rinci. Misalnya aku pengen sehat. Sehat itu maksudnya aku nggak kena penyakit apapun, Tuhan. Ya kan? Aku sehat terus, seperti aku baru dilahirkan sampai sekarang, sampai umur misalnya 99 tahun. Kalau dulu aku mintanya 99, karena kalau asuransi 100 tahun nggak turun UP-nya. Gitu. Lalu aku selalu sebutkan secara rinci, pengen kaya. Kaya itu gimana? Kalau menurut aku kaya itu, kalau menurut aku ya, kaya itu adalah dapat uang 1 miliar setiap hari. Itu kaya. Menurut aku loh. Menurut orang lain mungkin 1 miliar setiap hari kayak kentut aja. Ya, tapi kalau buat aku itu kaya. Jadi aku sebutin aku pengen kaya. Dan kaya yang aku inginkan itu 1 miliar setiap hari. Oke, teman-teman. Jadi ini suatu gambaran, suatu pengalaman hidupku sendiri. Mudah-mudahan berguna. Dan habis ini aku sambung sedikit kalau teman-teman belum capek tentang annual rank. Ini nggak panjang, singkat dan padat. Kalau ada yang mau sharing, tanya. Aku kasih kesempatan dulu mungkin ya, Jo. Berapa orang ya? Ya, oke. Terima kasih dokter atas yang disampaikan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Bentar saya tak buka dulu ya untuk unmute themselves. Oke. Sudah saya pilih supaya bisa di-unmute. Apabila mungkin ada yang ditanyakan teman-teman dari yang disampaikan Dr. Luigi bisa menanyakan gitu ya. Mungkin 2 pertanyaan aja lah ya, nggak terlalu banyak-banyak ya, supaya enggak panjang seperti itu. Ada ya teman-teman ya? Atau lanjut ke annual rank? Masih fokus? Silahkan respon di chat. Katakan siap. Nah, nanti barusan dokter lanjutkan ya. Pajang aja dulu annual rank-nya, Jo. Langsung ya? Ya, oke, yang samurai baik, dulu baik. ya, Jo. Yang samurai ya. Ya, siap dok. Ini saya buka dulu ya. Annual rank yang terbaru. Baru proses, ditunggu sebentar. Yang ini ya dok? Bentar ya, oh belum keluar. Ya, yang biru, Jo, bukan yang ini. Bentar. Yang bawah berarti. Yes. Ya, yang ini ya? Ya, coba di ini dulu. Digedein. Ya, yang kuning, kuning. Dok. Zoom in. Oke ya, teman-teman yang latar belakangnya kuning ya, diperhatikan. Jadi di bisnis kita kan ada yang namanya bonus tahunan atau annual rank. Bonus tahunan ini dihitung dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai 25 September 2020 jam 00.00. Jadi tanggal 24 September malam itu sudah harus terposting sebelum jam 11.30 sebaiknya ya. Nah, annual rank ini oke, kita dapat melalui jumlah pairing yang terjadi ya. Jadi pasangan. Nah, satu pair itu adalah 2 box kanan, 2 box kiri. Jadi kalau ada diamond berarti 6 pair ya.
ini diakumulasi sampai menjadi jumlah tertentu. Toreda itu artinya 100 pair ya, seperti Joe, terus Mas Udin, Kang Ajat, Andre, Miki, Juli, Lili, banyak yang udah jadi toreda. Itu namanya terjadi 100 pair, 100 kanan dan 100 kiri. Ya, 100 kanan dan 100 kiri ya. Nah, 100 itu maksudnya adalah 100 pair. Jadi 100 itu berarti 200 box ya. Satu pair itu 2 box. Nah, Toreda dapat hadiah lagi $500. Oke. Teman-teman yang sudah Toreda, bagaimana cara jadi Ronin? Salah satu caranya adalah bikin ada 3 Toreda di sebelah kanan dan kiri ya. Nah, ini ditulis nama-nama teman-teman yang jadi jagoannya supaya kerjanya terarah. Seperti aku bilang tadi, ya misalnya kita mau jadi Ronin, ya itu toreda yang kolom-kolom itu diisi namanya, misalnya diisi nama Joel, diisi nama Pak Adi Gunawan, diisi. Ya, aku tiap hari selalu bikin ini teman-teman, ya selalu aku bikin. Ya, jadi teman-teman kalau mau jadi Ronin, maka bikin ada 3 toreda kanan atau kiri, ya. Sebanyak mungkin, bukan isinya hanya 6, mungkin ada 10 kanan, 10 kiri. Seandainya ada yang jadi, ada yang enggak, saling mendukung sehingga kita jadi Ronin. Ronin itu 500 kanan, 500 kiri. Jadi dari Toreda ke Ronin tinggal nambah 400, hadiahnya 25 juta. Oke. Terus gimana jadi samurai? Jadi samurai itu bisa pakai cara Ronin kalau timnya cuma dikit, misalnya cuma ada 2 jagoannya, berarti 1 di kanan, 1 di kiri menjadi Ronin, kita samurai. Oke, itu 1000 pair, hadiahnya 75 juta ya, seperti Pak Adi, Pak Gunarto, Dr. Armin itu semuanya udah samurai sekarang ya, termasuk Pak Simon kalau nggak salah samurai. Nah, bisa juga kita bantu ada 6 toreda di kanan, 6 toreda di kiri. Sebenarnya cukup 5 sih. 5 toreda di kanan dan kiri kalau untuk ke samurai ya. Jadi kita bantu orang ada 5 toreda di kanan, 5 toreda di kiri, maka kita samurai. Makanya bikin kolom ini sebanyak-banyaknya, isi nama orang. Ya. Paham ya? Gampang ya? Jadi mulai diisi ya teman-teman nama ini, ditulis tanggalnya. Kalau teman-teman datang ke rumahku, itu semua ada tanggal di sampingnya. Misalnya Joe, mau aku targetnya jadi samurai, tanggal berapa, kayak gitu. Oke? Next. Yang biru ya, Dok? Ya. Mungkin kita sampai di sini aja ya, bahasnya sampai Shogun, karena teman-teman mungkin tegang pula nanti aku bahas sampai yang atas. Untuk menjadi Shogun, ya, yang masih sangat mungkin dicapai oleh siapapun yang lagi dengerin acara ini, itu adalah bantu 5 di kanan, 5 di kiri Ronin, jadi Shogun. Nggak sulit ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah tulis nama di situ, teman-teman pasti lebih yakin. Tapi kalau bayangin 5.000 pairing, ya gimana caranya mau dapat? Nggak bisa. Ya. Nah, 5.000 pair Shogun pada tanggal 25 September 2020, teman-teman dapat 575 juta. Ya, aku udah dapat ini dan dibayar beneran teman-teman. Ya. Lalu bisa caranya kalau nggak banyak orang, ada 2 samurai kanan, 2 samurai kiri, ditambah 1 Ronin kanan dan 1 Ronin kiri. Kita Shogun. Oke, itu caranya untuk mencapai Shogun. Kolom-kolom itu tulis nama orang-orangnya sebanyak mungkin. Ya, lebih banyak orangnya, lebih gampang kita jadi. Lanjut ya, nggak apa-apa. Daimyo. Ya, daimyo artinya 5 samurai kanan, 5 samurai kiri, bukan 4 ya. 5 samurai kanan, 5 samurai kiri, atau cukup 1 shogun di kanan, 1 shogun di kiri. Kita pasti jadi daimyo. Begitu juga Bushido, berarti Bushido adalah 1 daimyo kanan, 1 daimyo kiri. 1 daimyo kanan, 1 daimyo kiri, kita shogun. Ayo kita Bushido. Slide selanjutnya aja. Daimyo dapat dapat 1.575 juta, lumayan ya. 80%-nya sekitar 1,3 M. Next. Nah, setiap titik kita bisa jadi peringkat ini ya.
Next. Udah paling atas ya, Dok. Ya. Nah, Busido Udah, Dok. seperti Pak Budi Darwin ya. Kenapa bisa jadi Busido? Ya, di sebelah sini dia ada Ardian yang sudah daimyo. Di sebelah sana ada Yohanes yang udah daimyo, makanya dia Busido. Oke. Apalagi shogunnya banyak sekali. Atau ada 2 shogun kanan, 2 shogun kiri, dia Busido. Teman-teman, tolong bikin bagan ini sesuai dengan impian Anda dan tulis nama-namanya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jadi tulis orang-orang yang menjadi jagoan Anda sebanyak mungkin, lalu bantu mereka untuk mencapainya. Jadi kalau misalnya dia pengen jadi toreda tanggal berapa, tulis tanggalnya, tulis namanya. Dipantau perkembangannya ya. Aku udah ada. Jadi aku sekarang kenapa aku lebih fokus pada orang-orang tertentu, karena memang mereka sudah punya impian kayak Joe, pengen jadi samurai mungkin, pengen jadi shogun, Kang Ajat dan sebagainya, aku mulai isi. Dan orang-orang ini pasti aku bantu untuk jadi. Karena apa? Karena bisnis ini membantu orang lain, baru kita bisa jadi. Nggak bisa kita jadi sendirian. Dari mana aku bisa bilang begitu? Nah, dari bagan ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman mampir ke rumahku, penuh dengan coretan. Dan coretan itu setiap hari berubah. Baik jumlah, baik tanggalnya. Ya, aku udah mulai perkirain. Oh, ini kayaknya Jo tanggal sekian nih. Ini Pak Gunarto, Pak Adi, mungkin jadi shogun, jadi daimyo tanggal sekian. Dr. Armin, dan sebagainya. Nah, itu caranya. Ini namanya goal achievement. Kalau teman-teman nggak punya kayak gini, bingung dong. Aku bilang, ayo go Toreda, ya semangat dokter. Tapi nggak ngerti, bingung kan. Tapi kalau dengan ini, teman-teman pasti akan lebih simpel. Ya. Begitu juga kalau mau jadi Toreda, berarti kan ada 100 di kanan, 100 di kiri ya, 100 paket, berarti 200 box. Nah, 200 box itu teman-teman dibagi dong dalam beberapa orang. Misalnya timnya ada 20 orang kanan, 20 orang kiri. Berarti kalau cuma ke Toreda, teman-teman cukup minta mereka masing-masing bisa jual 10 box saja. Ya. Bisa rekrut 10 box, maka Anda jadi Toreda. Begitu caranya. Ini namanya goal achievement. Kalau goal achievement nggak punya, kita bingung nanti. Oke? Sampai sini aja teman-teman, sehingga bisa tanya-jawab, supaya teman-teman nggak terlalu